Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak pengajar praktek Pak Aziz dan Pak Hendy, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, yang kami hormati Pak Salam Sekda dan Ibu Nurul sebagai calon pembela. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmatnya, atas segala nikmat berkahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka ada salah satu kegiatan, khususnya kegiatan calon guru penggerak yang pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini salah satu kegiatan juga calon guru penggerak, Bapak Ibu diajak berdiskusi itu. Salah satunya adalah tentang diskusi visi dan gagasan perubahan SMK Negeri 1 Pangranbun. Kami sampaikan bahwasanya mulai kita melaksanakan IKN, visi kita berubah, yaitu spirit kerja. Nah, itu seperti yang kita bicarakan beberapa bulan atau mungkin tahun, ya sudah setahun mungkin ya yang lalu, yaitu singkatannya spirit kerja. Spirit singkatan dari santun, prestasi, inovatif, religius, dan integritas. Mari kita masuk kepada agenda yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Nur Endi. Nanti yang pertama yaitu adalah saya akan menampilkan video pemantik yang akan saya putar, kemudian nanti akan saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira dalam video tersebut itu nanti isinya apa? Kemudian yang kedua yaitu adalah mengisi kalimat rumpang. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membandingkan atau menyimpulkan dari hasil kalimat rumpang dengan visi sekolah, apakah sudah selaras atau belum. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mengusulkan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, kemudian kesimpulan. Nah, berikut saya akan menampilkan video. Mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan dan nanti akan saya tanya kira-kira video tersebut itu berisi tentang apa.
Kalau tokoh Bernard ini sendiri sebenarnya adalah karakter yang spontan seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu ketika dia ingin melakukan sesuatu itu tanpa persiapan. Seperti tadi misalnya, dia ingin memanjat gunung dan sebagainya. Dia pengen memanjat gunung itu. Cuma dia istilahnya ada keinginan. Tapi memang mohon maaf ya, Bernard ini di kartun-kartun sebelumnya yang lain juga orangnya tipenya ceroboh seperti itu tanpa ada persiapan dan sebagainya. Cuma Bernard sendiri ini punya kepribadian yang sangat baik, yaitu dia tidak mudah menyerah. Apa yang dia inginkan pasti dia akan lakukan apapun itu sampai apa yang dia inginkan itu tercapai, walaupun nanti pada akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Bernard sendiri. Sepemikiran dengan Bu Aina begitu ya. Di sini hanya yang saya lihat secara dominan begitu kegigihannya, usahanya begitu ya. Walaupun persiapan kurang seperti itu, karena saya lihat sebelum dia awalnya memanjat lemari begitu ya, kan sampai melihat gambar terus seperti memanjat gunung es seperti itu. Berarti kan apa yang dia bayangkan itu sesuatu yang sangat besar seperti itu, dan ingin dicapai dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi di sisi positifnya dia mempunyai banyak ide, walaupun itu lahirnya kayaknya ketika dia naik jatuh terus berpikir mau ngapain lagi, dia naik jatuh terus berpikir lagi seperti itu sampai akhirnya bisa mencapai puncak, walaupun di puncak akhirnya roboh juga ya seperti itu. Bila dikonotasikan dalam keseharian ya, dalam kehidupan kita, berarti memang persiapan strategi yang tepat itu sangat penting. Bagaimana biar sudah posisi di atas itu bisa terjaga ya, artinya dia tetap bisa bertahan di atas dan tidak patah jatuh lagi. Saya sudah menyiapkan beberapa hal yang di sini akan saya bacakan. Bapak dan Ibu, ingatkah saat kita masih kecil, Ibu guru menanyakan pada kita mau jadi apa jika sudah besar nanti? Pasti semua mengalami. Kemudian Bapak Ibu juga akan menanyakan kepada anaknya, kepada muridnya, mau jadi apa kamu setelah lulus? Seperti itu kan? Nah, dengan bangga dan percaya diri kita menjawab tentang profesi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ada yang semangat, saya akan jadi polisi, padahal belum tahu nanti tahapan mendaftar ke polisi itu bagaimana. Kemudian saya akan menjadi pilot, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter. Padahal kita belum tahu apakah kelak hal itu tercapai atau tidak. Itulah analogi dari visi. Visi diibaratkan seperti bintang penunjuk arah yang akan memandu menjelajah untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini, kita ingin hal itu kita wujudkan di masa depan. Visi adalah representasi visual kita di masa depan. Jadi sebagai guru, sepatutnya masing-masing dari kita itu punya visi pribadi, kita mau mengembangkan karakter siswa yang seperti apa. Kita ingin memunculkan lulusan SMK Negeri 1 Pangkalan Bun itu yang seperti apa. Tujuan pendidikan yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun. Jadi bukan memaksa siswa. Kita menuntun siswa dengan segala kekuatan kodrat yang sudah dimilikinya dan kodrat zaman agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tentu saja kita harus mengarahkan siswa ke hal-hal yang baik. Kemudian dihubungkan dengan nilai dan guru penggerak. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan itu hendaknya guru mampu mengimplementasikan peran dan nilai guru yang selalu harus mengutamakan untuk murid, berpihak kepada murid. Setelah itu dikaitkan dengan visi guru penggerak, itu harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Sekali lagi, sekolah harus mempunyai tujuan yang berpihak kepada murid sehingga mampu mewujudkan murid impian yang memiliki pedoman di masa depan. Kemudian dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita
menginginkan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Baik, pada kesempatan hari ini akan disajikan kalimat rumpang yang akan dipimpin oleh Pak Sarang Sida. Saya dan Bu Nurul sepakat gitu ya, karena kami ingin mewujudkan visi tadi. Jadi visi itu bukan milik kami saja, tapi milik sekolah. Nah, dalam hal ini kami dengan Bu Nurul sepakat gitu ya, melalui kalimat rumpang yang diberikan kepada kami ingin menginterpretasikan, kami ingin juga bahwa ini tidak jadi beban kami berdua, tapi kami juga mengeserkan apa yang jadi beban kami. Nah, di depan itu ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini ada 6 Bapak Ibu. Jadi saya minta partisipasi Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya untuk mengisinya. Caranya adalah dengan mengetik. Saya simpulkan dari beberapa tulisan Bapak Ibu, berarti kita semua memimpikan untuk siswa kita yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, mandiri kreatif, dan semangat belajar, tanggung jawab, serta disiplin, dan memiliki karakter serta berwawasan dan dapat berinovasi dengan baik. Kita memimpikan murid-murid yang kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kalau ini dijadikan satu kalimat. Mempercayai bahwa murid-murid kita ini adalah pribadi yang hebat, punya karakter yang beragam, mempunyai potensi yang luar biasa, hebat dan cerdas sesuai dengan karakternya masing-masing. Seperti itu. Saya ulangi kembali. Kita percaya bahwa murid-murid kita, murid SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membuat siswa menjadi siswa yang berkompetensi, disiplin, dan berakhlak mulia. Visi sekolah kita adalah menciptakan generasi yang santun, berprestasi, inovatif, religius, integritas, kemudian terampil, kompetitif, empati, ramah, jujur, amanah, yang merupakan gabungan dari spirit kerja dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tadi, dilihat dari yang kita buat tadi, kalimat rumpang 1 dan rumpang 6 sampai rumpang 6, dengan apa yang menjadi visi sekolah, apakah sudah selaras atau berpihak kepada murid? profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi ini visi sekolah yang terbaru dan itu sudah sesuai dengan apa yang cita-cita dari SMA 1 Pangkalan diharapkan ke depan seperti itu. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Aina, bahwa visi yang kita dapatkan itu hasil dari kolaborasi antar beberapa guru. Memang tidak semua guru, karena saat itu pengawas meminta hanya beberapa orang guru, kemudian menghasilkan visi-visi yang sudah saya tampilkan. Lalu selanjutnya, nah kira-kira Bapak Ibu, kira-kira sikap seperti apa sih yang perlu dimiliki oleh murid, oleh guru, oleh kepala sekolah, serta orang tua yang mampu mencerminkan visi sekolah kita? Kira-kira nih, sikap dan perilaku seperti apa? Misalnya, ini yang menciptakan generasi yang santun, berarti sikap yang harus dimiliki oleh guru maupun murid, misalnya menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu misalnya. Silakan. Santun bahkan dalam pergaulan, mungkin dalam percakapan atau hal yang lain.
Terus yang kedua dari segi prestasi, artinya mungkin sebagai siswa harusnya tidak harusnya memiliki sikap yang rajin, terus bekerja keras, inovatif. Kalau dari Bapak Ibu Guru yang jelas seharusnya kita sebagai Bapak Ibu Guru harusnya memberi contoh yang baik dalam segala hal. Contoh dari segi kehadiran, seharusnya untuk kita bisa mewujudkan siswa yang rajin, tertib, datang tidak pernah terlambat, kita sebagai guru harusnya kita juga tidak pernah terlambat. Untuk mencapai visi misi sekolah, sikap yang harus dimiliki pertama untuk siswa dulu harus memiliki inisiatif yang tinggi. Nah, untuk itu kemudian untuk gurunya memiliki semangat bekerja. Harus kompetitif, artinya di kegiatan kejuruan juga harus selalu mengembangkan ilmunya gitu ya, mengupdate wawasan yang luas lah dengan keilmuan di kejuruan gitu. Kemudian untuk guru dan orang tua tadi, karena di sini berkaitan dengan pembentukan karakter, jadi adanya kolaborasi untuk membangun karakter santun, religius, jujur dan amanah seperti itu. Misalnya itu integritas, baik siswa, orang tua maupun guru. Apapun yang sudah menjadi kesepakatan harus kita laksanakan. Mengutamakan yang namanya kejujuran. Misalnya juga dari sisi seorang siswa ya, kalau kita banyak tanya atau apa, banyak bohongnya biasanya. Contoh misalnya ya, tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini? Alasannya A, alasannya B, dan alasan C. Misalnya, Bu, buku saya hilang. Bu, kelupaan Bu, tadi malam saya sempat ketiduran. Jadi dengan berbagai alasan, sebenarnya kan kita cukup ingin tahu satu jawaban saja, tapi mereka itu mencari alasan dengan berbagai alasan yang A, B, C seperti itu. Yaitu adab itu di atas ilmu. Jadi kalau sudah moralnya baik, budi pekertinya baik, insya Allah semua akan mengikuti. Kemudian saya selalu bilang, jika ada baiknya di saya silakan diambil, dan jika ada kurangnya tolong jangan diikuti. Kemudian berkaca dari anak saya yang masih berumur 3 tahun bahwa mereka itu adalah bukan pendengar yang baik, tapi merupakan peniru yang baik. Bahkan saja mungkin dari segi siswa untuk mencapai visi dan misi harus diimbangi dengan semangat atau etos belajar. Demikian juga dengan gurunya juga seharusnya harus selalu semangat atau mempunyai etos mengajar yang baik. Kemudian untuk komunikasi antara guru, siswa dan wali murid itu juga harus terjaga dua arah seperti itu. Terima kasih. Kan ada istilah katanya digugu dan ditiru. Ya. Kalau misalnya digugu dan ditiru, otomatis guru itu paling tidak harus mencerminkan memang benar-benar seorang guru yang memiliki pribadi yang baik. Itu dari sisi gurunya. Sedangkan untuk dari sisi siswa maupun orang tua, pembentukan karakter itu tidak hanya ada di sekolah, tapi juga ada di rumah seperti itu. Jadi antara siswa, orang tua, dan sekolah itu harus adanya kolaborasi. Paling tidak FKOG-nya itu yang di setiap kelas yang sudah dikelola oleh wali kelas itu bisa diberdayakan lebih lagi. Saya yang terakhir ini bisa mengambil kesimpulan dari pendapat teman-teman semua. Saya sepakat dengan teman-teman semua. Memang seperti yang sudah disampaikan Bu dulu ya tadi yang pertama ya, bahwa kita memang adalah guru yang menjadi contoh teladan jika memang ingin siswa kita mencapai sesuatu yang diinginkan oleh guru, oleh sekolah, maka kita sebagai guru mestinya memberikan contoh dan teladan yang baik. Dalam visi di sekolah kita, mungkin saya lebih banyak menekankan pada sikap empati
empati dan ramah dari seorang guru kepada anak didik kita. Jadi kita tidak melulu melihat siswa itu melakukan suatu kesalahan gitu ya. Tapi kita juga mungkin harus lebih berempati, mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian juga kita juga harus bersikap ramah terhadap anak. Jadi tidak asal memberikan sanksi atau hukuman gitu saja. Kemudian kita juga mesti bersikap jujur tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia. Jadi kalau kita memang meminta untuk siswa, apalagi saya di AKL ya, AKL ini sangat penting sekali bersikap jujur berkaitan dengan keuangan kan, iskan gitu ya. Jadi selain meminta siswa untuk bersikap jujur, antar kita guru juga mestinya saling bersikap jujur untuk menghindari segala syak dan rasa. Demikian, iya, ada dusta di antara kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk setiap hari Jumat, saya pengennya itu kami mengadakan Jumat bebas plastik. Itu jadi kita semua dari guru maupun dari siswa semuanya harap atau bisa meminimalisir untuk penggunaan sampah plastik. Nah, yang sudah Ibu Lulu jawab tadi sebenarnya ada yang namanya Bagja Bapak Ibu. Tapi tidak akan saya jelaskan secara lebih rinci ya. Saya akan B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Jadi apa sih yang memotivasi saya melakukan ini? Seperti Ibu misalnya melihat bahwa sampah plastik di sekolah itu sangat banyak misalnya. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi hal Jadi tersebut? itu pertanyaan dalam diri kita ketika melihat apa yang terjadi di dalam sekeliling kita. Betul. Kemudian yang A-nya adalah ambil pelajaran. Berarti bisa misalnya sekolah mana sih yang sudah menerapkan Jumat bebas plastik? Misalnya kita dapat mencari referensi dari internet atau dari sekolah lain. Lalu G, gali mimpi. Gali mimpi kemudian kita merancang bagaimana sih langkah apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Lalu jabarkan rencananya. Misalnya seperti yang sudah Ibu Lulu tadi, meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Yang terakhir adalah atur eksekusi Bu Lulu. Jadi saya harap tidak hanya jadi wacana belaka, begitu Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sampailah kita kepada nanti kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Sase, merangkum dari semua yang sudah kita laksanakan. Intinya pesan dari saya Bapak Ibu, visi sekolah itu bukan hanya jargon dan ditempel saja. Jadi kita harapkan semua Bapak Ibu dapat berkolaborasi bersama-sama mencapai visi yang diinginkan oleh sekolah tadi, menciptakan generasi yang spirit kerja dan berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan merupakan satu langkah bagian daripada proses bagaimana sekolah itu mensupport siswa. Jadi pada kesimpulannya bahwa visi sekolah merupakan spirit kerja dan berwawasan lingkungan. Ternyata ketika kita memulai dan proses yang kita buat melalui hal-hal kecil tadi, ternyata selaras bahwa sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun itu merupakan sekolah yang bisa dikatakan sesuai dengan apa yang murid harapkan. Nah, kemudian harapan kami gitu ya, visi sekolah ini kan besar Bapak Ibu. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nurul tadi, menggunakan sistem atap tadi, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi Bagja tadi gitu ya, harapan kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk sekolah walaupun itu masih kecil ya. Salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi, bahwa harapannya satu sekolah ini bisa duduk bersama di lapangan gitu ya, pagi sarapan gitu ya. Itu merupakan keinginan saya pribadi gitu ya. Kemarin saya ada menyampaikan juga dengan pihak pengurus dari P5. Saya berharap suatu saat nanti apa yang pernah dilakukan oleh siswa SMK 1 Negeri Pangkalan Bun dulu gitu ya,
kemudian ditambah dengan guru-gurunya itu bisa duduk bersama untuk menikmati sarapan pagi. Nah, tapi beberapa waktu ini gitu ya, kondisi keadaan itu belum bisa terlaksana, terutama kemarin karena ada COVID itu ya, jadi tertunda. Nah, harapan saya ke depan gitu ya, harapan ini bisa terwujud karena sepertinya ada yang support ide saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, demikian hasil dari pertemuan yang kami selenggarakan hari ini. Saya pribadi gitu ya mengucapkan sangat terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk bisa sampai kami mengadakan pertemuan ini. Salah satu bagian dari proses pembelajaran dari Bapak Saransega dan Ibu Nurul. Namun dalam prosesnya ternyata kita bisa melihat Bapak Ibu secara bersama-sama bisa merefleksikan visi sekolah yang sudah ada, dan kita lihat sudah sangat bagus, sudah sangat selaras dengan tadi impian-impian Bapak Ibu guru semua yang sudah dituangkan dalam melengkapi kalimat rumpang tadi. Nah, harapan kami Bapak Ibu terus dukung motivasi rekan-rekan kita berdua ini untuk terus berproses dalam kegiatan pendidikan guru penggerak sampai tuntas melahirkan di 6 bulan di 6 bulan ke depan. Ini kurang berapa bulan? Kurang 4 bulan lagi. Nah, kami juga berharap keluarga besar komunitas guru penggerak, kita sangat berharap akan lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang tertarik dan berminat untuk mengikuti PPGP, dan sekarang sedang dibuka angkatan ke-11, dan nampaknya Kota Waringin Barat juga menjadi salah satu kabupaten atau daerah sasaran. Iya, sampai tanggal 27 Oktober. Tidak usah khawatir Bapak Ibu bahwa kegiatannya itu sulit untuk diikuti. Saya kira mudah, nanti bisa konsultasi dengan Pak Saransega dan Ibu Nurul. Meskipun dalam 6 bulan itu memang sangat padat, setiap hari harus mantengin LMS, itu kita sampaikan. Tetapi nanti kalau sudah berjalan 1 bulan 2 bulan akan menjadi hal yang terbiasa. Jadi nanti ketika ada pressure dari pekerjaan kita sudah tidak lagi kaget. Biasa, karena di LMS pada saat guru penggerak sudah biasa seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami berdua PP dan dari rekan kita CGP. Apabila banyak kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.